Bacalek DPR RI dari Partai Perindo. Kami hadir lengkap para pimpinan di sini yang tidak saya sebut satu persatu. Namun ingin kami sampaikan bahwa kami sengaja memilih jam 16.00 karena nomor urut partainya nomor 16. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa mungkin secara sekilas para bacalek ini betul-betul mewarnai satu kesimpulan yang inklusivitas daripada keanggotaan dan kader partai, karena terdiri dari berbagai unsur, mulai dari ulama juga banyak ikut ambil bagian sebagai bacalek, kemudian juga dari unsur TNI Polri bahkan hadir di sini juga bersama saya, kemudian dari akademisi, kemudian dari pengusaha, artis, bahkan juga banyak masuk ikut bacalek, dan juga dari aktivis dan para tokoh-tokoh milenial juga banyak ikut ambil bagian daripada pemilu nanti. Tentunya kami mohon doa restu dari KPU agar semuanya dari kami dapat berjalan dengan baik, dan tentunya doa kami agar tentunya KPU juga dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya di dalam proses pemilu tahun 2024 mendatang. Akhir kata sekian dari saya atas nama keluarga besar Partai Perindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Selanjutnya penyerahan berkas formulir pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh pimpinan Partai Perindo kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada Koordinator Tim. Dan ini adalah penyerahan plakat cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati pimpinan pusat Partai Perindo, yang kami hormati para anggota KPU dari sebelah kiri Mas Agus Melas, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Parsadana Harahap, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Idham Holik, dan Pak Sekjen. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu, hadir di sini Ketua Bawaslu Mas Rahmat Bagja, anggota Mas Toto, Pak Sekjen Bawaslu beserta tim, teman-teman jurnalis yang kami hormati. Pada hari ini, hari Ahad tanggal 14 Mei tahun 2023, merupakan hari terakhir untuk pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Hadir di sini pimpinan Perindo untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI. Sebagaimana yang kami sampaikan kepada pimpinan partai politik, bahwa pada pendaftaran ini nanti yang akan kita periksa, sama-sama kita periksa antara tim dari KPU dan tim dari Partai Perindo adalah satu kategori, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Jadi hanya satu itu saja. Mohon nanti setelah ini tim teknis dari Partai Perindo bersama-sama dengan tim kami untuk sama-sama memeriksa itu. Sekiranya nanti ada hal yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan jam 23:59 hari ini. Setelah hari ini, mulai besok, KPU akan melakukan kegiatan pemeriksaan atau verifikasi penelitian dokumen persyaratan bakal calon DPR RI. Nah, untuk verifikasi atau penelitian administrasi nanti, kategori yang digunakan adalah apakah dokumen sudah benar dan sah atau belum. Sekiranya dalam penelitian atau verifikasi nanti ditemukan misalkan ada dokumen persyaratan yang dalam penilaian dinilai belum benar atau belum sah, nanti pada masa perbaikan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Terakhir,
di depan kami siapkan forum untuk konferensi pers pimpinan Perindo untuk menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas, kepada pemilih tentang hal-hal apa saja yang sudah dikerjakan oleh Partai Perindo terutama dalam pencalonan untuk pemilu tahun 2024 nanti. Kiranya demikian, mohon maaf sekiranya layanan dari KPU ada yang kurang berkenan dan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan untuk melangsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang pimpinan Partai Perindo, pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan juga pimpinan Badan Pengawas Pemilu untuk berkenan melangsungkan sesi foto bersama. Mohon izin, salam KPU melayani. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kepada pimpinan dan juga pengurus Partai Perindo. Para pimpinan Partai Perindo, ada Pak TGB selaku Ketua Nasional, ada Pak Mahyudin selaku Ketua Dewan Pertimbangan, Pak Sekjen, ada tentunya Pak Caleg dan pimpinan DPP juga, ada Pak Anang Iskandar, ya. Di sebelah kiri saya ada Bu Liana, Ketum Kartini, ada Kang Ferry, Ketua Waketum, ada Mbak Angel juga Waketum, Pak Joni Suprianto, ini Ketua Bapilu Jawa Bali, ada yang tidak asing lagi, ada Pak Ustadz di sini Sumansur, ya, ada Bu Iin, lengkap semua, ya, Bu Nita Yudi, Pak Busari Maya, Pendum dan lain sebagainya. Barusan kami menyampaikan daftar 580 bacalek DPR RI dari Partai Perindo yang mewakili 38 provinsi di seluruh Indonesia, lengkap, tidak ada yang kurang. Jadi setiap dapil terisi penuh, sehingga daftar bacalek yang kami sampaikan kepada KPU sejumlah 580 orang. Kami berterima kasih kepada KPU karena telah menerima dengan baik, tadi sudah diterima semua berkasnya. Dan yang ingin saya tegaskan di sini, kami bersyukur bahwa para bacalek dari Partai Perindo itu betul-betul seperti yang kita harapkan, inklusif, mewakili
semua kelompok masyarakat, golongan, sosial status dari tentunya bangsa Indonesia. Dari TNI Polri banyak sekali, lebih dari 20 yang ikut di pencalekan, yang nanti tentunya Ketua Bapilu Jawa Bali itu Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Joni Suprianto. Kalau calegnya itu ada Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Ali Hamdan Bogra ya, dari Papua. Kemudian ada Majen juga Purnawirawan Wuryanto, mantan Pangdam di Ponorogo. Dan tentunya banyak juga pimpinan-pimpinan yang ikut aktif sebagai Bapilu ataupun pengurus daerah. Ada Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, mantan Kepala BNN dan Kabar Eskrim. Jadi TNI Polri banyak sekali, lebih dari 20 semuanya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Aktivis juga banyak. Aktivis ada Bung Tamalangkun dari JW dulu, cukup aktif ya. Ada Kang Ferry, kebetulan Pak Ketum di sini dulu aktivis, pernah juga di sini salah satu pimpinan KPU. Kemudian ada Bung Michael Janipar, itu juga aktivis. Ada Kang Oni Suwarman, anggota DPD RI aktif, bahkan pemecah rekor suara terbesar 4,13 juta vote atau suara dari Dapil Jawa Barat yang sekarang masih menjabat di DPD RI. Dan ada juga Ibu Gusti Ayu ya, keluarga Keraton Solo. Bu Iin, ini 4 periode anggota DPD RI sampai sekarang ya, karena sudah 4 periode ya nantinya mau ke DPR RI. Dari Dapil Riau ya, Bung Rido ya, mantan Gubernur Lampung, anak muda ya, ikut agresif. Kemudian Tengku Eri juga mantan Gubernur Sumatera Utara. Masih banyak lagi. Jadi kami sangat berbesar hati karena tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing ikut ambil bagian di dalam mencalekan. Kemudian masih banyak ya nama-nama tadi. Presenter, news anchor, artis, ada Prabu Revolusi, tadinya mau ikut tapi masih dalam perjalanan dari Kamboja. Ada Mas Aiman Wicaksono yang cukup vokal gitu di TV. Mas Tommy Cokro, Tom Cok itu juga ikut nyalek. Ada Mbak Ratu Nabila, Dian Mirsa ya, dan lain-lain. Ada Zeze Sahab, setengah artis ini. Saya masukkan kelompok presenter karena suaminya Kang Prabu. Ya, kemudian ada Vicky Prasetyo, ada Vena Melinda juga ikut ambil bagian. Milenial juga banyak, tokoh-tokoh milenial, Mbak Angela salah satunya, Chef Arnold nyalek juga tuh ya, Chef Arnold. Mudah-mudahan nanti banyak ngajarin ibu-ibu masak itu. Terus Bung Natsmi ya, Bung Natsmi ini putra daripada Wamen Agama juga nyalek. Ada Bung Manik, ada juga Bung Diska, tokoh ibu-ibu banyak juga. Ini Bu Iliana, Ketum Kartini, Bu Nita Yudi ini Ketum IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, ya, Bu Sarimaya, Ketum Sri Kandi Pemuda Pancasila, ya, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian dan tokoh-tokoh lainnya yang saya tidak bisa. Ustadz juga saya lupa ngomong. Ini Pak DGB. Ini penting, Kiai penting. Jadi beliau ini pimpinan Ketua Hari Nasional, tapi nyalek juga untuk vote getter, nambah suara ya, mudah-mudahan nambahnya suara 1 juta beliau nanti. Amin. Terus ada Pak Ustadz Yusuf Mansur, ini juga. Jadi dari kalangan tokoh agama, berbagai agama ya, termasuk Ustadz, ada pastor juga, pendeta, termasuk ada Gus Akom, itu tokoh juga dari Brebes ya, dan lain sebagainya. Dan rasa cinta terhadap Indonesia, bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian membangun Indonesia yang sejahtera, yang tidak
ingin duduk di parlemen pun akhirnya ikut nyalek hanya untuk vote getter, termasuk Pak DGP. Saya juga, jadi saya juga nyalek nanti untuk nambah suara yang mudah-mudahan bisa lumayan. Ya, saya tandem sama Pak Sekjen supaya beliau bisa duduk di Senayan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya tambahkan sebelum kita tanya jawab, semua ini lagi menunggu keputusan MK, terbuka tertutup. Ini juga salah satu sebetulnya kendala kenapa banyak yang mau ikut ambil bagian nyalek itu ragu-ragu. Nanti ikut, tahu nomornya nomor 4, 5, 6, kan percuma, ya kan? Dan sampai sekarang keputusan itu belum keluar. Sehingga untuk fairness terhadap semua bacalek, baik tingkat nasional DPR RI, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, kami Partai Perindo mengambil sikap apapun keputusan MK yang akan kami berlakukan di dalam partai adalah terbuka. Ya, jadi supaya fair, karena kecuali kalau putusan itu sudah terjadi sebelum pendaftaran, karena sampai hari ini belum ada keputusan. Secara internal kebijakan yang diambil itu diperlakukan terbuka, jadi siapa yang memang memperoleh suara terbanyak itulah yang layak untuk duduk di parlemen. Saya rasa itu dari saya. Selebihnya saya mohon mungkin dari rekan-rekan media bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target kami sebagai partai double digit, 2 digit. Kalau kita bicara 2 digit itu ya di atas 10%, di atasnya bisa 10, ya mudah-mudahan jauh di atas 10. Tapi dari kualitas, kalau kami lihat begini, bagaimana caranya bisa memperoleh kursi banyak, kualitas bacalek itu atau caleg nantinya itu sangat peranan, ya sangat berpegang peranan. Kemudian kedua, strategi di dalam memperoleh suara itu juga tidak kalah pentingnya. Ya, ketiga ya logistik tentunya juga sangat penting. Kalau tiga-tiganya ini nanti bisa terpenuhi secara baik, ya, dan bekerja sama secara tandem antara caleg DPR RI dengan provinsi dan kabupaten kota, mudah-mudahan cita-cita 2 digit itu bisa tercapai bahkan lebih jauh di atas 10%. Kalau untuk persentase caleg perempuan ada berapa, Pak? Perempuan calegnya untuk DPR RI ada 43%, ya, jadi artinya Partai Perindo diminati ibu-ibu dan para wanita. Pak, tadi kan yang cukup banyak dibahas adalah soal jurnalis yang kemudian juga jadi caleg dari Perindo. Bagaimana kemudian Perindo memastikan bahwa juga seorang jurnalis tetap independen, tapi di sisi lain juga dapat fungsi sebagai caleg dari Perindo? Ya, saya rasa di DPR RI juga banyak ex-wartawan juga lah, sama-sama saja. Berarti nggak ada sesuatu hal yang dipersiapkan gitu mungkin, Pak? Saya rasa Anda sendiri bisa menjawabkan. Sekarang kan banyak juga anggota DPR RI yang juga mantan wartawan, mantan dari redaksi. Saya rasa itu sah-sah saja. Pak, berarti nanti kalau Mas Aiman terpilih akan dibebas tugaskan dari... Kalau jadi anggota DPR RI bukan dibebas tugaskan, ya dilepas jadi anggota Dewan. Berarti dilepas dari grup media. Secara aturan dia harus full time dan berjuang di parlemen untuk kebaikan NKRI. Yes. Pak, tadi disebutkan Pak Arte, Pak Sekjen dan Pak Angel juga mau nyalek ya. Boleh kasih tahu di dapil-dapil mana aja Bapak, Pak Robin sama Pak Angel nyalek, dan satu lagi kalau lihat komposisi dari pencalekan Perindo, kayaknya ini semua all out Pak Arte untuk mendapatkan kursi tadi 2 digit. Kenapa buat ini penting sehingga semua all out ini Pak Arte? Saya tentatif Banten 3 sama-sama Pak Sekjen, sama-sama Bu Nita Yudi. Kalau Mbak Angel Jatim 1 sama-sama Pak Anang Iskandar. Kalau Pak TGP ya udah pasti NTB. Ya. Kemudian, nah, ini penting untuk dijawab. Kenapa all out? Begini, partai politik kalau kursinya sedikit, perjuangannya tidak bisa maksimal. Jadi kalau memang ingin berjuang untuk NKRI, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib hukumnya partai politik itu harus punya kursi banyak. Dan itu yang diinginkan oleh Partai Perindo, supaya bisa mewarnai perubahan dengan tentunya strategi atau arah yang ingin
jalankan untuk kesejahteraan daripada NKRI.